Pemirsa memperingati Hari Angkutan Nasional. Hari ini seluruh moda transportasi di Jakarta digratiskan. Naik Transjakarta, MRT hingga LRT hanya dikenakan tarif Rp1. Dan berikut laporan dari Hamzah Hasibuan. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Rp1 bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Nantinya, masyarakat ini bisa menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT secara cuma-cuma ataupun dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan harga Rp1. Dan saya saat ini sudah berada di salah satu halte Transjakarta yang berada di Bundaran HI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Ini mau pada kemana ini Bu? Kita mau jalan-jalan. Tahu nggak kalau hari ini tuh sebenarnya transportasi umum semua di Jakarta Rp1? Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu, pas tadi ngetep tahu harganya Rp1. Gimana tanggapannya Bu? Rp1 Senang banget. Dan naik Transum ataupun PJ ini biasanya mau kemana sih Bu? Kerja atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan, Mas. Mudah-mudahan kota-kota lain Udah menyusul mantap ya. pokoknya. Kota-kota lain menyusul seperti Jakarta. Terima kasih banyak Ibu, selamat menikmati transportasi umum. Ya, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat yang menggunakan transportasi umum, salah satunya Transjakarta dengan tarif khusus Rp1. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, surutnya perairan Laut Utara Tangerang membuat pagar laut terlihat berantakan. Ribuan batang bambu berserakan mengganggu aktivitas nelayan. Dibantu warga, petugas merapikan batang bambu yang berserakan di perairan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Surutnya air laut membuat pagar laut yang tertancap terlihat. Air laut yang surut juga membuat aktivitas nelayan terganggu karena di sekitaran perairan hanya menyisakan lumpur. Perahu Bapak kena rusak karena bambu-bambu? Kena, kemarin ketemu pada nelayan ada yang dobol kena bambu perahunya. Nelayan meminta pemerintah agar segera menata pagar laut dan merapikan kembali kawasan perairan seperti sedia kala. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lengah. Predator anak kerap ditemukan di lingkungan tempat tinggal hingga sekolah. Di Jakarta Pusat, pria paruh baya mencabuli anak tetangganya. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, pria menyamar menjadi pengurus ponpes dan mencabuli puluhan santri. Ratusan warga menggeruduk seorang pria paruh baya yang tega mencabuli bocah perempuan 8 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga geram dan nyaris menghakimi pelaku yang digiring ke pos keamanan RW. Pelaku merupakan seorang pemulung mencabuli korban di sebuah gang sempit di dekat rumah dengan iming-iming imbalan Rp5.000. Orang tua baru mengetahui setelah anaknya mengeluh sakit pada alat vital. Ketahuannya anaknya itu melaporkan mengadu kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kapan kejadiannya, Pak? Menjelang sholat maghrib. Predator anak tak hanya kerap ditemukan di sekitar tempat tinggal, tapi juga di lingkup pendidikan. Di Salatiga, Jawa Tengah, pelaku pencabulan menculik korban anak-anak lalu dititipkan ke pondok pesantren. Pelaku melamar sebagai pengasuh pondok pesantren dengan bekal surat santri palsu. Saat bekerja di Pompres itulah pelaku mencabuli korban. Sebelum di Salatiga, sudah ada korban juga di Jawa Timur. Kita lihat memang modusnya dari satu tempat ke tempat lain. Dari Jakarta dan Salatiga, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, namun karena mobil mewah milik pribadinya kedapatan nunggak pajak hingga Rp42 juta. Deddy Mulyadi menjadi sorotan publik. Kali ini, gara-gara mobil mewahnya yang kedapatan nunggak pajak puluhan juta rupiah. Mobil mewah Lexus LX 600 berplat nomor B2600 SME keluaran tahun 2022 ternyata nunggak pajak sebesar Rp42 juta.
Ramai jadi sorotan, orang nomor 1 di Jawa Barat ini menjelaskan, mobil Lexus senilai 1,9 miliar rupiah miliknya itu masih cicilan dan atas nama orang lain. Proses mutasi masih berlangsung oleh pihak leasing. Karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar, cuman mutasinya belum bisa dilakukan. Mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan. Dalam LHKPN terbaru, Deddy Mulyadi mencatatkan memiliki 7 kendaraan, 3 diantaranya mobil mewah. Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Kita ke kasus narkoba yang menjerat aktor Fachri Albar. Dari hasil tes urin, Fachri dipastikan positif narkoba. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan barang bukti narkoba di bawah kasur. Petugas menemukan barang bukti narkoba saat menggeledah rumah aktor Fachri Albar waktu penangkapan. Fachri yang sudah tak berkutik juga menunjukkan tempat ia menyembunyikan narkoba di bawah kasur. Usai pemeriksaan, Fachri menjalani tes kesehatan dan tes urin di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Hasilnya Fachri dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Ini gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Petugas pun masih memburu pelaku utama pemasok barang haram pada Fachri Albar ini. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Kalau Fachri Albar menyembunyikan narkoba di bawah kasur, sementara Hakim Ali Muhtarom, tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO, didapati menyembunyikan uang 5,5 miliar rupiah di kolong tempat tidur rumahnya di Jepara, Jawa Tengah. Padahal selama ini, Ali Muhtarom mencitrakan dirinya sebagai sosok hakim yang sederhana. Coba saya buka dulu ya Pak ya. Uang tunai ditemukan penyidik Kejaksaan Agung tersimpan dalam koper di rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah saat penggeledahan pekan lalu. Koper disembunyikan dalam karung di kolong tempat tidur. Saat dibuka, uang tunai terbungkus plastik. Tumpukan uang 3.600 lembar atau 36 blok dolar Amerika Serikat senilai 5,5 miliar rupiah. Belum sih, ini dolar masih bentuk dolar. Masih di plastik Pak. Masih buka. Coba saya buka dulu ya Pak ya, ini belum. Saat awal digeledah, penyidik belum menemukan uang tersebut. Namun penyidik di lokasi menelpon penyidik di Kejaksaan Agung untuk mengkonfirmasi dengan tersangka Ali Muhtarom yang sedang diperiksa. Saudara AM diperiksa di sini, ya, berkomunikasi dengan keluarga di sana, akhirnya itu ditunjukkan, dibuka, diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur lah ya. Ali Muhtarom menjadi salah satu hakim yang menjadi tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Selain uang tunai, dalam rilis Kejaksaan Agung pekan lalu juga disita barang bukti mobil SUV dari rumah Ali Muhtarom di Jepara. Tim Liputan iNews melaporkan.